Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya Diko Rizky Sanu, dosen dari Teknik Geologi, akan sedikit menyampaikan materi mengenai batuan sedimen dan penambang stratigrafi untuk bekal kalian geologi lapangan Karangsambung besok ya. Oke, terima kasih. Langsung saja saya mulai kuliahnya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara batuan sedimen saja nanti akan kita bagi menjadi dua macam, yaitu batuan sedimen klastik dan non klastik gitu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah batuan sedimen klastik. Menurut Perry John 1975, batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan kembali detritus atau pecahan batuan asal. Batuan asal dapat berupa batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen itu sendiri. Jadi plastik itu ya resedimented gitu ya istilahnya gitu, atau disedimentasikan kembali gitu, diendapkan kembali. Jadi suatu batuan asalnya gitu. Nah, batuan sedimen klasik golongan detritus halus atau berbutir halus terdiri dari batu lanau, serpeh, dan batuan lempung atau napal. Batuan yang termasuk golongan ini pada umumnya diendapkan di lingkungan laut dangkal, laut dalam. Juga bisa diendapkan mungkin di daerah danau atau lakustrine gitu ya. Nah, kalau yang golongan detritus kasarnya itu batu pasir kasar, batu pasir konglomerat, breksi seperti itu, nanti biasanya diendapkannya dekat-dekat dengan sumbernya. Itu mungkin bisa di daerah sungai atau fluvial, terus daerah transisi, delta, shallow marine seperti itu. Lalu yang ketiga, fragmentasi batuan asal tersebut dimulai dari pelapukan mekanis maupun secara kimiawi, kemudian tererosi dan tertransportasi menuju suatu cekungan pengendapan. Nah, secara pembentukannya yaitu dimulai dari pelapukan mekanis maupun secara kimiawi ya, secara mekanik nanti ada kena panas, terus kena air hujan gitu kan, secara kimiawi juga bisa gitu. Kemudian setelah yang suatu batuan tersebut sudah lapuk, maka akan lebih mudah tererosi gitu, tererosi dan akhirnya tertransformasi menjadi suatu cekungan pengendapan, baik itu cekungannya baik berupa lingkungan laut ataupun danau ataupun fluvial atau sungai seperti itu. Nah, ada beberapa klasifikasi gitu ya batuan sedimen klasik berdasarkan ukuran butir gravel atau di atas 2 mm ketika dia fragmen batuannya membundar, jadi butiran-butirannya itu butiran batuannya itu berbentuk bundar gitu, itu bisa dinamakan konglomerat. Kalau menyudut atau tajam-tajam gitu kan dinamakan breksi. Nah, kalau ukuran butirnya 1/16 sampai 2 mm, ada kalau mineral kuarsanya itu dominan, batu pasir kuarsa. Kalau kuarsa dan felsparnya sama-sama hadir mendominasi, namanya arkos. Kalau dia yang lebih ada lempungnya dan fragmen batuan lain selain felspar dan kuarsa, namanya batu pasir Greiwegi. Nah, kalau di bawah 1/256 gitu kan, kalau laminasi dia serpeh, kalau masif dia lempung. Nah, ciri-ciri batuan sedimen klastik itu ada apa aja? Dia biasanya berlapis gitu ya, entah itu karena perbedaan besar butir, perbedaan warna batuan gitu kan. Kalau perbedaan besar butir kan nanti ujung-ujungnya akan beda nama batuannya juga ya, ada batu lempung, serpeh, atau batu lanau, ada batu pasir halus, sangat halus, dan sebagainya. Warna juga bisa memberikan kenampakan berlapis seperti itu. Lalu ada struktur sedimen, lalu dia punya tekstur batuan, entah itu kemas, pembundaran, pemilahan, dan lain sebagainya, tersusun dari fragmen-fragmen lepas dan
kadang-kadang ada kandungan fosil di dalam batuan sedimen plastik itu, terutama kalau sudah masuk ke daerah-daerah laut gitu ya. Nah, komponen penyusun dari batuan sedimen itu disusun oleh yang pertama adalah butiran atau grain, lalu matriks yang lebih kecil dari grain, dan semen yang mengikat setiap butiran tersebut gitu. Yang pertama butiran atau grain adalah partikel-partikel penyusun batuan. Butiran dapat bersifat plastik dan non plastik. Lalu yang kedua adalah matriks, material yang lebih halus daripada butiran fragmen, terjadi sebelum sedimentasi, terjadi pada infiltrasi lempung setelah deposisi hasil ubahan butiran yang ada selama diagenesis. Lalu semen adalah bahan pengikat antar butir dari fragmen penyusun batuan akibat kompaksi, overgrowth atau pertumbuhan mineral atau rekristalisasi matriks. Macam dari bahan semen pada batuan sedimen plastik adalah karbonat, silika, dan oksidasi. Nah, biasanya kalau semen ini bisa mencirikan di mana dia terendapkan gitu ya. Kalau semen karbonat ya mungkin dia terendapkan di daerah yang terpengaruh oleh material karbonat, bisa di laut dalam, di laut dangkal, terus di pantai gitu-gitu. Kalau silika bisa di sungai, di laut dalam, bisa di danau gitu. Oksidasi juga sama. Nah, lalu ini bisa kita lihat di sini. Jadi ada 3 yang harus bisa kalian lihat butirannya itu apa gitu kan, apakah dia ada butirannya bersifat mineral kuarsa gitu kan atau apa, lalu matriksnya itu nanti disusun oleh apa, apakah dari pecahan mineral apa, terus semuanya bisa kita lihat. Biasanya kalau kalian ini kan ditetesi pakai HCl gitu ya, paling gampang ya, dia bersifat karbonat atau tidak, seperti itu kan. Lalu besar butir. Nah, besar butirnya menurut skala Wentworth gitu kan, ada yang seperti ini ukuran butirnya. Ini dalam milimeter ya. Di bawah 1/256 itu namanya clay, terus di atasnya apa, ada silt, sand, granul, dan lain sebagainya. Lalu bentuk butirnya ada yang very angular atau sangat meruncing sampai ke sangat membundar gitu. Nah, nanti teman-teman harus bisa mendeskripsikan nanti bentuknya akan lebih ke arah mana gitu. Nah, lalu selain itu adalah adanya kemas atau melihatkan kemas di dalam batuan sedimen, meliputi bentuk pengepakan atau packing, hubungan antar butir, kontak gitu kan, orientasi butirnya atau arah-arah memanjang atau penjajaran butir, dan hubungan antara butir fragmen dan matriks gitu. Biasanya yang kalau ini agak susah kita lihat, biasanya yang bisa kita lihat ya ini biasanya kita lihat nih, apakah dia grain supported atau matrix supported. Nah, kalau dia yang lebih didominasi, batunya lebih didominasi oleh butiran-butiran, berarti dia disebut sebagai grain supported. Kalau dia didominasi oleh matrix, yang material-material lebih halus, yang lebih dominan gitu kan, dia disebut sebagai matrix supported. Lalu penjajaran mineralnya seperti apa? Ini kan ada yang ini ya, memanjang gitu orientasinya seperti itu. Lalu dia apakah kontak antar butirannya seperti apa? Apakah dia hanya kontak bersinyal saja, disebut poin kontak, atau sampai istilahnya saling menutupi gitu ya, disebut poin kontak, dan ini adalah konkav konvek kontak seperti itu. Nah, lalu pemilahannya, ada beberapa tipe pemilihan ukuran butir gitu. Ada yang very well sorted sampai ke very poorly sorted. Kalau very well sorted itu ukuran butirnya hampir seragam. Nah, kalau very poorly sorted dia ukuran butirnya hampir tidak sama gitu. Ada yang besar sekali, ada yang kecil-kecil, ada yang sedang gitu. Kalau ini hampir seragam semua. Nah, nanti bisa kalian lihat.
di lapangan, baik itu di hand specimen atau di singkapan, atau mungkin kalian bawa ke studio gitu. Nah, mungkin juga bisa dilihat porositas atau kesarangan dari suatu batuan gitu. Ya, porositas adalah ruang yang terdapat di antara fragmen butiran yang ada pada batuan gitu ya. Ada yang well sorted, high porosity, ini poorly sorted, low porosity, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian di lapangan paling gampangnya kalian tetesi oleh air gitu kan, apakah air itu akan langsung masuk atau tidak gitu di batuannya itu. Kalau langsung masuk mungkin dia porositasnya lumayan bagus, kalau tidak mungkin dia jelek gitu. Nah, juga permeabilitasnya juga sama. Permeabilitas adalah sifat yang dimiliki oleh batu untuk dapat meluaskan air gitu kan. Nah, itu juga sama caranya, paling gampang dicoba di lapangan, yaitu ditetesi oleh air itu. Kalau airnya masuk ya berarti dia bagus gitu kan, sama seperti prioritas tadi, karena prioritasnya itu kan rongga-rongganya bisa menampung air, terus permeabilitasnya juga nanti akan meluaskan air gitu. Ini ada no pore space, berarti dia non permeable. Ada yang unconnected pore space gitu, punya pori tapi pori-porinya, antara porinya tidak terkoneksi gitu, dia porous tapi dia non permeable. Nah, kalau ini connected pore space, dia porous dan permeable. Porositasnya bagus, permeabilitasnya bagus. Ini poritasnya mungkin bagus tapi tidak, atau permeabilitasnya jelek gitu ya. Nah, ini kalian juga harus bisa melihat struktur sedimen yang terbentuk gitu pada proses sedimentasi atau struktur air gitu. Apa saja yang bisa kalian lihat gitu di singkapan gitu. Nah, yang pertama ada struktur sedimen grade bedding gitu. Jadi seperti di bagian bawah dari suatu batuan itu memiliki butiran yang lebih besar atau lebih diameter lebih besar gitu kan, lalu semakin ke atas dia semakin menghalus gitu ukuran butirnya gitu. Lalu mungkin ada silang siur sejajar atau silang siur seperti ini. Yang satu silangnya ke sana, yang satu ke sini, ke arah kiri ya, dia yang kanan satu, kiri satu, seperti itu, dan dia juga sama. Atau mungkin ya ada multiple cross stratification gitu kan. Nah, ini ada banyak persilangan di sini, ada yang ke sana, ada yang ke sini, lalu ada yang ke sana lagi, ke sini lagi. Bedanya adalah kalau yang ini dia sejajar sama silangnya, ini dia tidak sejajar, dia sangat apa ya istilahnya, dia penjajarannya dia tidak sama gitu. Yang satu miringnya mungkin kalau ada dipnya berapa derajat gitu kan, yang satunya berapa derajat lagi, dia tidak sama gitu. Kalau ini hampir seragam gitu. Lalu mungkin ada struktur sedimen yang lain, nah itu struktur sedimen tulang ikan gitu kan, ini herringbone cross stratification gitu, jadi membentuk seperti tulang ikan ini dan ini, seperti itu. Atau hammocky cross stratification juga bisa, atau ripple atau wave ripple seperti ini, atau convolute. Nah, teman-teman harus bisa melihat gitu ya, apakah ada struktur sedimen yang khas di batuan yang sedang kita
teliti gitu. Lalu teman-teman cari nanti, mungkin kalau di lapangan kurang tahu kenapa bisa terjadi hameki, bisa terjadi wave ripple gitu, mungkin harus kalian bawa batunya gitu kan, contoh batunya seperti apa yang ada struktur sedimennya gitu, tidak usah banyak-banyak, yang penting kelihatan saja gitu, atau mungkin di foto juga bisa, di sketsa gitu. Lalu kalian bawa ke studio, lalu coba cari referensi, kenapa hameki bisa terjadi, kenapa wave ripple bisa terjadi. Oh, ternyata ada badai di situ sehingga dia mengacak-ngacak butirannya sehingga terjadilah hameki cross stratification, atau karena dia memang terjadi pasang surut air laut gitu, sehingga yang terjadi mungkin adalah cross stratification atau silang siur dan lain sebagainya lah gitu. Nah, nanti teman-teman harus bisa mengetahui gitu kira-kira kenapa gitu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai struktur sedimen, terus tekstur, terus ada komposisi mineral, ada fragmen, matriks, semen gitu kan. Nah, cara memerikannya bagaimana gitu di batuan sedimen klastik itu. Yang pertama ada warna, terus mungkin jenis batuan nanti di terakhir gitu ya. Terus struktur sedimen apa, terus teksturnya, komposisi mineral, baru jenis batuannya apa dan nama batuannya apa. Misalkan kita punya suatu batuan gitu ya, atau singkapan gitu, di lapisan yang pertama kita punya batuan warna hitam, strukturnya ada cross bedding di situ gitu kan. Terus teksturnya apa, misalkan ukuran besar butirnya apa, lempung misalkan, itu berapa milimeter gitu kan. Lalu derajat pemilahannya apa, pemudaraannya seperti apa, kemasnya apa, komposisi mineralnya apakah ada fragmennya, apakah ada matriksnya, lalu semennya seperti apa. Nah, dari sini kita tahu, oh ternyata karena ukuran butirnya sekian, terus dia terdiri dari mineral lempung, tidak ada butiran-butiran yang besar, oh namanya adalah shale atau batu lempung gitu kan. Terus di lapisan yang kedua misalkan gitu, kita punya warna putih, struktur perlapisan, tekstur, ukuran besar butirnya apa, derajat pemilihan seperti apa, derajat pemudaraannya seperti apa, kemas tertutup gitu kan. Terus ada fragmen batu pasir sedang gitu kan, ukuran butirnya, sedimen pasir sedang gitu, matriksnya dia ternyata lanau, terus semennya silika, kita coba pakai HCl tidak ngejos gitu, lalu tidak ada di semennya tidak ada warna-warna merah seperti oksida besi gitu, atau mungkin silika gitu kan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan nama batuannya ya batu pasir sedang dengan struktur perlapisan gitu misalkan. Oke, lalu yang selanjutnya adalah batuan karbonat gitu. Nah, batuan karbonat adalah batuan sedimen yang memberi komposisi dominan atau 50% lebih terdiri dari mineral-mineral karbonat atau CaCO3. Proses pembentukannya dapat terjadi secara in situ, berasal dari larutan yang mengalami proses kimia maupun biokimia di mana organisme turut berperan. Juga dapat terjadi dari butiran rombakan yang mengalami transportasi secara mekanik dan diendapkan di tempat lain. Seluruh proses tersebut berhasil di lingkungan air laut, jadi praktis bebas dari detritus asal darat. Nah, kalau batuannya itu terjadi secara in situ namanya batuan sedimen non klastik gitu kan. Kalau batuan karbonat yang terjadi dari rombakan juga dan ada transportasi gitu tetap masuk ke batuan sedimen klastik gitu. Nah, yang ada dua ya tadi saya bilang, ada batu gamping klastik gitu kan, batu gamping yang terbentuk dari pengendapan kembali detritus batu gamping asal. Yang kedua adalah batu gamping non klastik, yang terbentuk dari proses-proses kimiawi maupun organik, umumnya bersifat monomineral atau satu mineral gitu kan. Kalau batu gamping klastik contohnya ada kalsirudit, kalkarenit, kalsidutit, yaitu batu gamping klastik atau batu gamping yang fragmennya berukuran apa, kalau kalkarenit yang berukuran arenit atau sen, itu dia bisa disamakan ukurannya dengan sen tapi dia
memiliki kandungan CaCO3 lebih dari 50%, sehingga dia masuk ke batu gamping berukuran sen dinamakan kalkarenit. Kalau ukurannya clay, dia dinamakan kalsilutit. Kalau ukurannya granul atau di atas 2 mm dinamakan kalsirudit. Nah, lalu untuk batu gamping non klastik, kalau dia hasil dari biokimia namanya bioherm atau biostrom gitu. Kalau larutan hasil dari pelarutan kimia namanya travertin. Kalau dari hasil replacement itu dari misalkan suatu mineral tertentu, dia karena dia proses diagenesis dia akan digantikan oleh mineral yang lain gitu ya. Dia namanya batu gamping fosfat gitu atau batu gamping dolomit gitu. Nah, bagaimana pemberiannya untuk batu gamping? Sistematika deskripsi pada hakikatnya sama dengan batuan sedimen klastik, yaitu meliputi tekstur, struktur, dan komposisi mineral. Tekstur sama saja dengan batuan sedimen klastik, hanya beda istilahnya saja. Nah, kalau di ukuran butirnya tadi ada sen, granul, dan clay gitu. Nah, kalau di batu gamping klastik ada rudit, arelutit tadi sama ini. Terus strukturnya sama saja, ada laminasi, perlapisan, masif, dan lain-lain. Komposisinya terdapat fragmen matriks semen, hanya beda isinya saja. Kalau fragmen itu kita namakan alocem, matriks itu mikrit, semen itu sparit. Nah, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, lalu apa si fragmen matriks semennya gitu dalam suatu batuan karbonat gitu kan. Nah, kalau di fragmen atau alocem merupakan fragmen tersusun oleh kerangka atau butiran-butiran plastik dari hasil abrasi batu gamping yang sebelumnya ada gitu. Dari batu gamping menjadi batu gamping lagi gitu. Ada koral mati gitu kan, lalu dia terabrasi, lalu dia tertransport dan dia terendapkan jadi batu gamping plastik. Macam-macam alocem, ada kerangka organisme atau skeletal, merupakan fragmen yang terdiri atas cangkang-cangkang binatang atau kerangka hasil pertumbuhan, koral gitu ya. Interkelas merupakan fragmen yang terdiri atas butiran-butiran dari abrasi batu gamping yang sebelumnya telah ada. Pisolit merupakan butiran-butiran ooloid dengan ukuran lebih dari 2 mm. Pelet merupakan fragmen yang merupakan oolid tetapi tidak menunjukkan adanya struktur konsentris. Nah, tinggal dilihat saja di situ. Seperti apa nanti fragmen kita. Lalu mikrit atau matriks gitu, merupakan agregat halus berukuran 1-4 mikron, merupakan kristal karbonat yang terbentuk secara biokimia atau kimiawi langsung dari presipitasi air laut dan mengisi rongga antar butir. Jadi rongga antar butirnya bisa berasal dari kristal karbonat gitu. Lalu sparitnya semen yang mengisi ruang antara butiran rekahan. Dapat terbentuk langsung dari sedimen secara in situ atau rekristalisasi dari mikritnya. Jadi mikrit ini terrekristalisasi menjadi lebih halus lagi menjadi semen. Biasanya semennya ya semen karbonat biasanya kalau batuan karbonat itu. Nah, ini ada dari contoh pemilihan batu gamping dari Dunham gitu ya. Nah, kalau dia mengandung ada mat atau lempung gitu yang lebih, ada namanya mat supported ya, dan yang grain supported gitu. Kalau grainnya atau butirannya itu lebih besar daripada lebih kecil daripada 10% grainnya, jadi didominasi oleh mat, 90% mat, 10% grain, namanya mat stone. Kalau grainnya itu lebih dari 10% namanya wax stone. Terus yang kedua adalah grain supported gitu. Jadi kalau didominasi oleh grain tapi matnya itu lebih dari 10%, dia namanya pack stone gitu kan.
Kalau matnya itu lebih kecil dari 10%, sangat didominasi oleh grain, namanya greenstone gitu. Kalau dia organisme asalnya masih terlihat gitu ya, masih terlihat koralnya, masih terlihat cangkang-cangkangnya masih utuh dan lain sebagainya, itu namanya bone. Kalau sudah mengalami rekristalisasi sehingga dia menjadi batu gamping yang sangat keras, terus hampir tidak terlihat butirannya, hampir tidak terlihat organismenya, dia dinamakan kristalin karbonat gitu. Lalu pemberian batu gamping non plastik gitu kan, tekstur batuan sedimen non plastik ada kristalin, terdiri dari kristal-kristal yang interlocking, yaitu kristal-kristal yang saling mengunci satu sama lain, dan amorf, terdiri dari mineral yang tidak membentuk kristal atau metamorf non kristalin gitu. Jadi kalau mereka sudah membentuk kristal, sudah hampir tidak kelihatan tadi saya bilang organismenya gitu, dia kan kristalin. Kalau amorf, dia tidak membentuk kristal-kristalnya itu. Lalu struktur batuan sedimen non plastik ada pertama fossilisferus, yaitu strukturnya menunjukkan adanya fosil. Eolitik, di mana fragmen plastik diselubungi oleh mineral non plastik. Pisolitik, sama dengan eolitik tapi ukurannya lebih dari 2 mm. Konkresi, namun tidak konsentris, sama dengan eolitik tapi tidak konsentris gitu ya. Terus bioherm, tersusun dari organisme murni in situ, dan adalah biostrom, jenis bioherm namun bersifat plastik. Lalu komposisi mineral batuannya, biasanya kalau non plastik ini terdiri dari hanya 1 atau 2 macam mineral saja gitu. Ada yang dari kalsit, dolomit, kalsedon, gipsum, atau anhidrit gitu, nggak akan lebih dari 2 macam mineral gitu. Nah contohnya apa? Seperti ini. Yang pertama, yang satu ada non plastik, yang satu ada plastik, beda, kita bedakan gitu. Jenis batuannya, batuan sedimen karbonat non plastik. Ini mungkin bisa kita isi terakhir gitu ya. Warnanya putih kekuningan gitu. Struktur bioherm. Karena apa? Karena kita lihat lagi di sini tersusun oleh organisme murni in situ gitu. Nah, ini masih kelihatan sekali ini bentuk pertumbuhan koralnya gitu kan. Bioherm, terus teksturnya amorf karena tidak memperlihatkan kristal-kristal yang sudah tersusun gitu. Ini masih murni bentuk dari suatu koralnya itu, sehingga teksturnya amorf gitu. Komposisi mineralnya monomineralik karbonat, ya karena hanya satu saja mineral karbonat. Tidak ada percampuran mineral yang lain di sini. Nah, batuannya batu gamping terumbu, jadi suatu terumbu karang gitu yang sudah menjadi batuan gitu. Sehingga jenis batuannya batuan sedimen karbonat non plastik gitu ya. Petrogenesa atau bagaimana dia terbentuk gitu ya, terbentuk oleh organisme terumbu murni dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan deskripsi batuan sedimen karbonat plastik gitu? Ini ada suatu batuan gitu kan, nah, sangat beda kan ini bentuknya. Ini seperti batu pasir saja pada umumnya gitu. Yang pertama warnanya putih gitu kan, strukturnya masif, tidak ada perlapisan di situ. Teksturnya ukuran butir arenit, nanti dilihat di komparator gitu misalkan. Tekstur membundar, pemilihan baik, kemas, grain supported gitu. Terus komposisi mineral alocemnya interclass. Nitrate-nya adalah mineral kalsit, lalu spiritnya ya pasti semen karbonat gitu kan. Nah, ada interclassnya, ada kalsit, ada karbonat di sini. Terus nama batuannya karena dia berukuran arenit atau berukuran pasir gitu kan.
lalu dia merupakan batuan karbonat gitu namanya kalkarenit, sehingga dia jenis batuannya batuan sedimen karbonat plastik. Lalu petrogenisanya, batu ini terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang melalui proses transportasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira untuk pemerian baik batuan sedimen non plastik, terus batuan sedimen karbonat plastik dan non plastik dan lain sebagainya. Kenapa kalian kira-kira harus tahu ya, karena itulah yang akan kalian hadapi di lapangan ketika kalian nanti melakukan pemetaan lalu menemukan singkapan. Paling tidak kalian bisa mendeskripsi batuan secara benar gitu kan. Nah, lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penampang stratigrafi gitu. Ini juga penting kalian tahu gitu, karena ya nanti akan dari suatu batuan, singkapan batuan itu akan bisa tersusun suatu strata stratigrafi gitu. Ada beberapa perlapisan sehingga bisa disusun stratigrafi dari bawah ke atas, dari tua ke muda, seperti itu kan. Salah satunya menggunakan penampang stratigrafi ini. Itu metode grafik yang digunakan untuk merepresentasikan lapisan-lapisan batuan sedimen pada singkapan gitu. Saja yang harus kita tahu thickness atau ketebalannya, fasiesnya, fosilnya, struktur sedimennya, komposisi mineral atau komposisi batuannya, terus ukuran butir, sorting dan lain sebagainya. Nanti akan didapatkan ini kalau kalian lebih dalam lagi, akan dibangun geometri, terus dengan pengendapan, terus paleokarn dan lain sebagainya, sehingga akan dihasilkan tipe basicnya apa, sehingga ujungnya akan didapatkan paleogeografi atau kondisi geologi dari zaman batuan itu terbentuk gitu. Nah, elemen penampang stratigrafi intinya tidak ada format khusus untuk pembuatan penampang stratigrafi, namun penampang stratigrafi secara umum meliputi seperti tadi ketebalan atau kedalaman, warna, nama batuan, tekstur, struktur batuan, mineral dan lain sebagainya. Jadi kalian untuk menyusun penampang itu tidak ada format khususnya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bedanya gitu. Bagaimana cara membuat penampangnya gitu. Nah, lalu tujuannya apa membuat penampang stratigrafi? Yang pertama adalah mendapatkan ketebalan yang teliti dari tiap-tiap satuan stratigrafi. Yang kedua, untuk mendapatkan data litologi terperinci dari urutan-urutan perlapisan suatu satuan stratigrafi, formasi, kelompok, anggota, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan dan mempelajari hubungan stratigrafi antar satuan batuan dan urutan sedimentasi dalam arah vertikal secara detail untuk menafsirkan lingkungan pengendapan. Nah, paling tidak kalian akan menemukan nanti dari suatu susunan stratigrafi dari bawah ke atas itu akan kira-kira diketahui, oh kalau batuannya kira-kira seperti ini, nanti dengan komposisi mineral, komposisi apa, bentuk struktur sedimennya seperti ini, nanti akan lebih ke arah, cenderung ke arah lingkungan pengendapan apa gitu. Nah, yang harus kalian tahu yaitu menggambar kolom litologi. Dalam menggambarkan kolom litologi disepakati penggambaran non skala, garis-garis yang digunakan untuk melakukan suatu litologi tersebut. Lalu simbol litologi dengan gambar-gambar, misalkan dengan gambar kotak-kotak seperti susunan bata, simbol batu gamping, kotak-kotak dengan bulatan dalamnya, simbol batuan konglomerat, kotak-kotak dengan gambar segitiga, simbol batuan breksi, dan seterusnya gitu. Nah, ini contohnya simbol litologi. Nah, kalau sandstone seperti apa gitu, kalau shale seperti apa, terus limestone seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain sedimen juga ada batuan beku juga nih, rock seperti ini gitu kan. Terus mungkin ada batuan metamorf juga, ada skis, kuarsit, marmer dan lain sebagainya. Nah, silakan dilihat sendiri. Nah, ini
contoh pembuatan penampang stratigrafinya gitu. Ada yang kolom pertama ada umur, terus selanjutnya ada satuan litostratigrafi, tebal, nomor lokasi pengamatan, terus sedimen dan ukuran butirnya dari lempung sampai ke pungkah gitu kan, simbol litologi seperti ini. Ini ada interpretasi dengan pengendapannya, lalu ada pemeriannya seperti apa, lalu ada foto setiap singkapan atau setiap perlapisan juga bisa. Nah, yang pertama yang harus kalian bisa jelaskan yaitu yang pertama ya pemerian si batuan sedimen tadi gitu, merupakan apa gitu. Ada sedikit beda di sini, kalau yang tadi kan ditulis dalam tabel gitu ya, ada warna, ada struktur sedimen, ada tekstur batuan sedimennya gitu kan. Nah, kalau ini disusun secara deskriptif atau kalimat lah gitu kira-kira. Coklat, ukuran butirnya apa, terus pembentukannya apa dan lain sebagainya. Itu untuk batu untuk lapisan pertama gitu misalkan. Lalu lapisan kedua, ketiga dan keempat sama saja gitu. Nah, nanti dilihat lagi. Di lapisan pertama misalkan kalian dapat batu pasir gitu kan. Ukuran butirnya dia kerikilan gitu atau 2 mm ke atas gitu. Sehingga yang harus kalian gambar di sini ya kerikil. Nah, sehingga di sini ini juga mengikuti, dia juga lebih lebar di sini. Terus karena dia batu pasir warnanya kuning dan simbolnya yang mengikuti titik-titik gitu. Terus struktur sedimennya apa? Ternyata kalian temukan struktur sedimen silang siur gitu. Nah, harus digambar juga bagaimana itu si silang siur itu digambarkan gitu. Lalu di lapisan yang kedua misalkan dapat batu pasir vulkanik atau apa gitu kan, dengan ukuran butirnya lebih kecil, yaitu batu pasir sedimen pasir sangat kasar atau 1 mm, sehingga ukuran butirnya akan lebih kecil di sini. Ini juga sama, harus merefleksikan lebih kecil daripada lapisan yang kedua. Lalu lapisan ketiga juga sama, lebih kecil lagi karena ukuran butirnya pasir kasar 0,5 mm gitu. Ini juga sama, lebih kecil lagi. Lalu lapisan yang keempat gitu misalkan, ternyata ukuran butirnya ada bermacam-macam gitu, dari pasir sangat kasar sampai ke kerikil gitu. Dia membentuk terus sedimen graded bedding gitu atau perlapisan bersusun. Di bawah dia yang kasar, semakin ke atas dia semakin halus gitu. Jadi harus kita bisa cantumkan juga bagaimana cara penggambarannya dari kerikil sampai ke pasir kasar gitu di sini. Ini juga sama, graded bedding, di bawah yang lebih kasar, di atasnya lebih halus gitu. Nah, paling tidak itulah yang harus kalian bisa tulis gitu. Kalau untuk umurnya, terus formasinya apa, mungkin nanti bisa di studio tambahkan gitu, nggak usah harus di lapangan gitu. Nah, tebalnya juga harus kalian cantumkan ya, mungkin dari satu singkapan itu tebalnya berapa, ada dari singkapan itu punya berapa lapisan batuan gitu, atau hanya kalian temukan 1 atau 2 lapisan saja, tapi tetap harus kalian tulis tebal dari suatu penampang itu berapa gitu. Nah, ini juga sama saja. Nah, ini coba dilihat nih, kalau ada graded bedding ya harus direfleksikan di sini. Batu lempung ya kita lihat, nah dia sangat tipis di sini. Terus batu pasir sangat halus dengan struktur sedimen silang siur ini. Di atasnya ada struktur sedimen perlapisan sejajar. Terus di atasnya ada laminasi ya harus kita bisa bedakan. Laminasi ya lebih
kecil-kecil gitu garisnya gitu dibandingkan dengan yang berlapisan biasa gitu. Nah juga harus kalian lihat, ada kalau misalkan batu pasirnya bersifat gampingan gitu, ada sedikit kandungan karbonat di situ, ya berarti ada sedikit sisipan simbol-simbol gamping di sini gitu. Kalau enggak ya berarti dia full batu pasir saja atau lempung saja gitu. Lainnya sama, ya harus fotonya harus mungkin kita cantumkan gitu untuk lebih meyakinkan atau menjelaskan seperti apa si batuan itu ada di lapangan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah untuk pengantar geologi lapangan teknik geofisika. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.